Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Aida. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi kelas 8. Teks eksplanasi. Apa ya? Teks eksplanasi itu apa sih? Oke, lanjut. Nah, pernahkah kalian membaca teks atau berita tentang bencana alam seperti gempa bumi atau tsunami? Atau barangkali kalian pernah membaca teks tentang unjuk rasa di suatu daerah? Suatu kejadian, baik kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita selalu memiliki hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Nah, suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, tetapi juga untuk kita pelajari. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut misalnya dari segi mengapa dan bagaimana bisa terjadi. Teks yang memuat ini informasi tadi disebut dengan teks eksplanasi. Lah kok jadi apa sih sebenarnya teks eksplanasi? Mari kita pelajari. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Meringkas teks eksplanasi. Ringkasan merupakan hasil olah ringkas suatu teks atau bacaan yang menjadikannya lebih singkat, tetapi tetap mempertahankan kandungan informasi yang ada di dalamnya. Kegiatan meringkas ini dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap keseluruhan isi teks. Nah, untuk bisa menyusun sebuah ringkasan yang baik, ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, memahami dengan baik isi bacaan yang akan diringkas. Yang kedua, mengetahui gagasan utama yang ada di dalam teks. Struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Nah, untuk lebih memahami lagi mengenai struktur tersebut, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Mengidentifikasi sesuatu yang akan diterangkan, hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena-fenomena lainnya. Yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian urutan sebab akibat sebagai perincian atas kejadian yang relevan dengan identifikasi fenomena. Nah, bagian ini dapat disusun dengan pola kausalitas ataupun kronologis. Dan yang ketiga, ulasan atau interpretasi berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya. Baiklah, setelah kalian mempelajari materi tersebut, diharapkan kalian dapat membuat teks eksplanasi tentang suatu fenomena secara lisan dan tulis. Nah, untuk itu perhatikan hal berikut ini. Yang pertama, pola-pola pengembangan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yaitu pola kronologis dan kausalitas. Kedua pola tersebut bisa saling melengkapi, dapat juga terselingi dengan pola yang lain seperti pola definisi, ilustrasi, dan umum khusus. Yang kedua, langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Nah, dalam penyusunannya, teks eksplanasi umumnya berpola kronologis ataupun kausalitas. Untuk langkah-langkah penyusunannya sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik atau kejadian menarik, dikuasai, dan aktual. Yang kedua, menyusun kerangka teks, yaitu dengan mengembangkan topik utama ke dalam rincian-rincian topik yang lebih spesifik. Topik tersebut dapat disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas. Yang ketiga, mengumpulkan bahan berupa fakta atau pendapat para ahli terkait dengan kejadian yang dituliskan dari berbagai sumber. Dan yang keempat, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi sebuah teks eksplanasi yang lengkap dan utuh dengan memperhatikan struktur bukunya.
Oke, sampai di sini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.